aku juga ngerasa seperti itu tuh. Hati ini tuh rasanya kosong, pada lancar, tapi ada yang ngeganjel. Nah, itu tandanya dikasih yang sinyal sama Allah. Kita sebagai seorang manusia tuh harus berbenah diri. Gak hanya cuma ibadah doang, tapi juga niat dalam hati. Itu semua, ya, paham nggak? Itu bukan soal ritual, tapi soal rasa dan pemahaman. Tapi jujur saja nih, aku masih bingung apa sih itu iman? Apa iman tuh harus naik dulu? Belajar aja, Ika, kalau iman naik turun. Soalnya ada kan perlu dijaga, tapi kan kadang kita sebagai manusia tuh imannya naik turun kan. Nah, kayak tanaman, kalau tanaman tuh nggak disiram, nggak layu toh. Oh gitu, iya. Dan kita kadang butuh rehat nggak sih? Bukan berarti kita berhenti, tapi memahami ilang. Biar agama kita tuh enggak jalan kayak robot. Iya sih, mendalami lebih lanjut agar kita tuh tahu bagaimana sih konsep iman itu dan bagaimana cara menunjukkannya. Nah, ayo, makanya itu kita pahami secara pelan-pelan, secara bersama-sama. Yuk, belajar lagi tentang agama. Iya. Ayo. Assalamualaikum. Widih, kalian berdua lagi pada ngapain nih kok berajak-ajak? Kamu tahu nggak sih? Duduk lah, jangan gini gitu. Kamu tahu nggak sih? Masa tuh tiba-tiba justru presentasi tahu besok terus mana materinya tuh tentang keimanan lagi. Terus kayak keimanan tuh mudah-mudah gampang gitu. Iya, tadi tuh kayak dadakan banget sih. Soalnya disuruh juga ini kan kalian juga error lagi. Iya, aduh. Tapi kayaknya udah bisa sih aman. Gitu kan kalian dari mana kok? Tiba-tiba kesini nyamperin orang ganteng nih ya. Ih, kita tadi tuh dari bawah ya, kita kesini. Wah. Sebagai lihat kalian. Ih, kok materinya sama sih? Emang iya? Iya, Tadi bang, kalian bahas apa? keimanan. Oke, Dewi, iman itu apa sih, Pak? Nah, oke, dari buku yang aku baca ini, iman adalah keyakinan dalam hati, pengucapan dalam lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Karena emang kita selain kita harus keyakinan dalam hati, pengucapan dalam lisan, juga kita harus mengamalkannya kayak kita sholat, puasa, sedekah, zakat kan iman itu ada 6 iman kepada Allah, kitab, malaikat, rasul, hari akhir. Nah, yang 6 itu tadi apa aja coba sebut? Iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang kedua kepada kitab. Yang keempat kepada nabi atau rasul. Yang keenam kepada hari akhir. Yang keenam qada dan qadar atau takdir. Nah, itu semua harus kita miliki. Karena kalau kurang satu itu nggak lengkap, pokoknya misalkan kita cuma iman kepada Allah tapi kita nggak percaya malaikat apa sih, nah itu nggak boleh gitu kan. Pokoknya kita cukup imani, yakini, terus kita amalkan gitu. Nggak usah kita bertanya-tanya yang bertele-tele. Karena apa? Karena itu akan membuat hati kita, aduh, percaya nggak sih, masa beneran ada agama, nanti kita takutnya ke arah sana. Thank you ya Paul udah sharing ke kita tentang apa itu iman, jadi kita lebih tenang nih. Iya, Pak, makasih banyak ya atas pemahamannya. Santai aja, kita kan sama-sama belajar juga. Kita juga tadi gara-gara tugas dadakan juga baca buku ini juga kan. Terus ya ini si Jaki juga bisa PPT juga. Ini udah asar. Kita buka asar loh. Wah iya nih, ayo. Iya, itu sudah. Iya. Everywhere I hear your name being mentioned,
The whole world's talking about you, and the thought of being part of your nation. Anta budallahu ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah dalam keadaan seolah-olah melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Apakah kalian pernah berpikir ada Tuhan selain Allah? Mungkin di benak kita pernah ada. Tapi apakah kalian menyadari bahwa hal tersebut tidaklah mungkin? Kenapa? Sebagai contoh, Fir'aun dia mengaku Tuhan. Dia mengaku Tuhan, tapi dia tidak mengatakan bahwa alam semesta ini Dia yang menciptakannya. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menciptakan langit, bumi, dan alam semesta yang kita lihat, yang kita pandang jauh. Itu ada yang menciptakannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita harus memiliki iman. Iman adalah pembenaran, yaitu keyakinan dengan hati, pengucapan dengan lisan, serta mengamalkannya dengan anggota badan. Iman adalah fondasi bagi seseorang dalam beragama. Tanpa iman, maka tiang agama tersebut akan runtuh. Walau tidak langsung runtuh, tapi secara perlahan-lahan.